Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 11 April 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Mohon maaf kalau terlambat ya. Tadi ada sedikit keterlambatan. Videonya juga agak keterlambatan ini. Ya, semoga besok bisa lancar dari jam 7 lagi. Nah, di sini kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Nah, di sini kita ada dua analisa dan dua sinyal di sini. Pertama ada New Zealand Japan Yen, kemudian ada New Zealand Swiss franc ya, atau New Zealand CHF. Nah, di sini kita ada analisa dari H1 hingga daily ya. Untuk New Zealand Swiss franc juga sama, analisa dari H1 hingga daily. Posisinya sama-sama sell juga ya. Untuk New Zealand Japan Yen sendiri kita ada di resist trendline atau di area supply. Kemudian di New Zealand Swiss franc kita ada potensial double top ya. Oke, dua-duanya sell ini. Nah, di sini di New Zealand Japan Yen kita sell limit di 86.028 ya. Stop lossnya di 86.494. Kemudian TP di 83.700. Oke, untuk resiko lossnya agak lumayan ini sekitar 4,35 dolar. Risk and rewardnya 1:5. Kemudian di sinyal selanjutnya atau analisa selanjutnya di New Zealand Swiss franc ya, kita ada sell limit di 0.64245 ya. Kemudian stop lossnya di 0.64554. Kemudian TP-nya di 0.61771 ya. Untuk resiko lossnya sekitar 3,15 dolar ya ini ya, per 0,01 lot ya. Risk and rewardnya 1:8. Nah, jadi ini untuk swing, kemudian yang ini untuk intraday ya. Nah, jadi untuk intraday atau swing ya, jadi selalu lakukan partial profit taking ya ketika harga sudah running profit di 1:2 atau 1:1 ya. Itu bisa dilakukan partial profit taking ya, sekaligus stop lossnya dipindahin ke entry gitu, atau di stop loss plus atau BEP. Jadi nanti ketika running profit itu stop lossnya bisa kita geser-geser atau kita naikin gitu, atau kita majuin gitu. Jadi biar aman lah profitnya ya kan. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, ini untuk New Zealand Japan Yen ya. Kemudian ada New Zealand Swiss franc ya. Ini untuk analisanya di New Zealand Swiss franc dan ini New Zealand Japan Yen. Oke, seperti biasa jangan lupa like dulu. Kita bahas satu persatu dari New Zealand Japan Yen ya. Oke, ini close dulu aja. Oke, di New Zealand Japan Yen. Nah, jadi dia hampir menyentuh ya, ini hasil limitnya tadi ya. Tapi ini nanti ada potensi untuk nyentuh ke area ini lagi sih. Jadi kita tunggu saja. Sebelumnya kita lihat dari time frame tinggi dulu di H1. Nah, di time frame H1 sendiri dia sudah dari 2 kali rejection ya. Setelah menyentuh area imbalance. Nah, di sini ada area imbalance area. Imbalance area yang masih bersih, yang belum tersentuh sama sekali ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada area imbalance. Ups, nah seperti ini. Nah, jadi ketika harga menyentuh area imbalance ya, kadang harga cuma menyentuh doang seperti ini, kadang harga masuk ya, masuk atau mengisi ya.
Jadi memang karakternya di imbalance area itu dia harga akan masuk. Nah, seperti ini. Di sini juga ada ya. Di sini. Jadi harga ada kemungkinan masuk ke area ini lagi ya. Antara dua ini. Cepat atau lambat pasti akan masuk ke area ini lagi ya. Nah, emang seperti itu untuk karakternya di imbalance area ya. Nah, seperti sebelumnya, nah di sini juga ada. Nah, di sini juga ada nih. Jadi besok suatu saat nanti bakal balik lagi ke area ini. Ini untuk time frame daily-nya ya. Kemudian di H4, nah di H4 dia ada seperti P9 ya. Salah satu pattern. Jadi dia ada kemungkinan untuk balik lagi ke sini ya. Atau dia berhasil break bawah ya. Nah, di sini. Jadi kalau ketika harga breakout ke atas ya, mungkin dia akan masuk ke area imbalance ya. Jadi dia akan naik dulu masuk ke area imbalance itu. Tapi di sini karena di sini dia udah ada konfirmasi bearish candle juga, nggak lama, terus kemudian dia break up structure juga di sini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada break up structure juga. Atau equal low ya. Nah, kemungkinan harga akan masuk ke area support trendline dulu. Jadi bisa dikatakan dia akan koreksi atau dia akan balik turun dulu ya. Jadi dia pullback setelah menyentuh area resisten dan ini ya. Dia pullback dulu. Nah, kemudian di sini ada bisa jadi dia breakdown gitu. Nah, ketika dia breakdown, dia akan menuju ke area imbalance yang tadi saya katakan di sini ya. Ini imbalance untuk time frame daily. Nah, time frame H4-nya pun juga ada time frame H4-nya ya. Jadi di TF4 juga ada imbalance area di sini. Nah, di sini juga ada. Dan di sini juga ada ya. Jadi ada celahnya ya. Ada apa? Ada jaraknya ya antara ekor satu dengan ekor lainnya. Jadi kalau imbalance area itu jarak antara wick yang ini atau ekor yang ini dengan ekor yang sesudahnya ya. Jadi di dalam candle bullish ini ada jarak antara ekor yang ini dengan ekor yang ini ya. Nah, jarak antara inilah yang disebut imbalance gitu. Biasanya sih harga akan masuk ke area itu lagi untuk mengisi atau sekedar menyentuh saja gitu. Ya, jadi seperti itu ya untuk New Zealand Japannya ya. Jadi kemungkinan dia akan pullback ya setelah menyentuh resistance trendline. Kemudian ada potensi untuk breakdown juga. Semoga ini naik dulu, naik dikit, menyentuh sell limit, kemudian breakdown dan masuk ke area imbalance yang tadi ya. Oke,
Kemudian lanjut kita ada New Zealand Swiss franc. Nah, di New Zealand Swiss franc ini cukup menarik ya. Jadi dia lebih banyak potensinya ya. Jadi dia lebih lebih apa ya? Lebih banyak potensinya untuk melanjutkan bearish gitu. Ya, yang tadi juga ada potensi, tapi ini potensinya lebih kuat gitu untuk melanjutkan penurunan. Jadi makanya kita bisa ambil TP panjang. Kalau yang tadi kan TP cuma 1:5 ya, risk and rewardnya. Nah, kalau ini kita bisa ambil TP panjang gitu. Kemudian kita di time frame daily dulu ini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan dia tren panjangnya di weekly pun dia bearish ya ini ya. Dan kebetulan sekarang dia sedang berada di resist trendline. Resist trendline weekly-nya ya mendekati lah. Nah, jadi dia ada kemungkinan reject ya. Jadi di sini dia udah reject nih. Kalau kita lihat di time frame daily, sebenarnya kita bisa open di sini kemarin waktu ada kenaikan. Nah, di sini dia udah breakout structure juga, ada COX juga di sini. Jadi dia ini kan breakout structure-nya up ya, naik. Kemudian dia tidak membentuk, dia tidak break dari area resistance dan ini. Dia turun, kemudian dia naik. Nah, dia naiknya ini kalau kita lihat di time frame rendah, dia juga sudah membentuk breakout structure dari koreksi penurunannya ini ya. Di sini dia membentuk koreksi breakout structure juga, tapi dia tidak melanjutkan kenaikan gitu. Dia tidak membuat higher high ya. Jadi dia melanjutkan penurunan setelah koreksi ya. Dan di sini, nah di sini kan dia jadi dia setelah breakout structure, kemudian dari swing antara ini ya, swing high dan swing low-nya ini dia break dari low-nya ini ya. Jadi makanya dia bisa disebut COX juga. Nah, kemudian di sini juga ada, jadi dia bisa menjadi kesimpulan kalau di sini kita bisa open sell ya sebenarnya ya kemarin ya. Tapi kita tunggu dulu, kita cari konfirmasi dulu. Jadi kita nggak buru-buru untuk open sell pas kemarin saat kita menyentuh area ini ya. Nah, kita tunggu dulu, kita cari-cari konfirmasi dulu. Nah, setelah dia membuat charts, nah di sini dia juga membuat imbalance area. Nah, kemarin sempat turun. Setelah turun, dia dicek lagi di sini ya. Dia membuat charts juga di sini. Nah, charts di sini mengartikan kalau dia ada perubahan antara tren ya. Jadi ada perubahan tren. Jadi biasanya charts tuh seperti nah di sini jadi dia ini kan ada breakout structure. Nah, di sini dia ada breakout structure. Nah, di sini dia yang disebut COX ya. Jadi kemungkinan harga akan balik lagi ke sini dan melanjutkan kenaikan gitu. Nah, jadi di sini dia akan melanjutkan penurunan. Tapi di sini dia juga membuat COX juga di sini. Jadi kita ambil TP bisa di area ini ya. Jadi wajarnya
Nah, di sini dia membuat area imbalance juga sudah terisi, ya. Di sini dia juga sudah breakout structure juga di sini, ya. Kemudian dia membuat COX, kemudian dia naik masuk ke area order block, ya, dan melanjutkan penurunan. Kalau kita lihat di time frame rendahnya di H4, oke, tunggu sebentar. Nah, di H4 sendiri dia juga ada stok juga seperti ini, ya. Seperti ini yang saya sebutkan tadi. Dia breakout structure-nya up, ya, ini, ya. Dia break high juga, break swing high, ya, break swing high lagi. Nah, kemudian dia break dari low setelah dia break ini, ya. Nah, makanya kita sebut COX, ya. Nah, di sini dia membuat equal high juga di sini. Kita bisa tulis di sini kalau ini equal high. Kita kasih tanda I aja. Dan dia turun. Nah, di sini dia turun, dia membuat COX juga. Setelah membuat COX, dia naik lagi untuk retest, ya. Istilahnya dia untuk retest dan melanjutkan penurunan. Jadi udah di time frame rendahnya pun dia juga sudah valid, ya. Jadi dia udah ada konfirmasi juga di time frame rendahnya. Setelah di ETF daily dia sudah ada konfirmasi masuk ke area order block. Jadi area order block pun di time frame rendahnya di H4 dia juga udah konfirmasi gitu. Jadi dia lebih cenderung untuk turun, kemungkinan lebih besarnya itu lebih dapat gitu. Untuk target TP kita bisa di sini di time frame daily. Nah, jadi di H4 di sini ada area demand juga, ya. Nah, di sini ada gap, ya. Jadi mungkin kita bisa ambil TP di area ini. Nah, jadi kalau ini nanti turun, ya, kemudian retest ke atas, dia udah valid, ya. Ini kalau ini udah breakout structure, ya. Jadi di sini dia udah bisa jadi breakout structure. Nah, begini, ya, nanti, ya. Jadi dia udah menjadi breakout structure, tinggal kita cari candle bullish terakhir sebelum dia breakout structure untuk kita entry, ya. Nah, kita bisa ambil di sini. Ini ada candle bullish sempurna juga di sini. Kita bisa ambil contoh di sini. Ini candle bullish sempurnanya. Jadi kita bisa ambil sell di area ini, ya. Nah, di sini dia juga ada area imbalance. Kalau kita lihat di H1, nah, di H1 pun di sini juga ada area imbalance. Jadi kemungkinan harga akan naik dulu masuk ke area imbalance atau mengisi. Nah, di sini dia juga berdekatan, ya, area imbalance dan area order block, ya. Ini area order block dan di sini ada area imbalance, ya. Di kemungkinan harga kita bisa entry di sana. Oke. Jadi lebih enak, ya, ini, ya, kayaknya dilihat, ya. Udah matang itu. Semoga aja dia menyentuh TP, ya. Menyentuh sell limit dulu lalu menyentuh TP, ya. Oke. Itu aja sih untuk analisa hari ini, ya. Jadi untuk analisa hari ini untuk New Zealand Japan Yen dan New Zealand Swiss franc. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dengan adanya video ini.
Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.